Sementara Islam yang Allah maksud di dalam ayat-ayat di atas, inna dina indallahil Islam, adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Islam yang sesuai dengan sunnah dan petunjuk beliau. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisih jalannya Ar-Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Sebagian orang disodorkan kepada hadis-hadis Nabi. Ini loh hadis Nabi tentang zikir setelah salat 5 waktu. Riwayatnya jelas, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Baihaqi. Dengan mudahnya mereka menolaknya dan mengatakan, tetapi yang ini kan baik juga. Ini udah ratusan tahun loh dilakukan oleh buya-buya kita. Apakah buya-buya kita dahulu nggak kenal Nabi? Ya, apakah Nabi buya-buya kita dulu beda sama Nabi-Nabi Ustadz sekarang? Sama Nabi Ustadz sekarang? Baru udah jelas-jelas ada hadis Nabi. Nah, ditolaknya oleh sebagian orang. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak ada lain selain mereka para sahabat Nabi SAW. Semua mereka berkeyakinan Allah beristiwa di atas arsy maha tinggi, menetap di atas arsy tanpa ta'wil. Semua mereka mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat yang Allah beritakan untuk dirinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, tanpa sesuai sebagai sifatnya hakiki, tanpa memperbagaimanakannya dengan logika, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa menolak dan tanpa mentakwilnya. Tapi sebagian orang mengatakan harus ditakwil. Ini istaula, artinya bukan istawa. Ini bukan tangan tapi maksudnya nikmat. Orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW dan jalannya para sahabat Nabi setelah jelas bagi petunjuk, Allah ancam dengan 2 ancaman. Yang pertama di dunia, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling. Maknanya kata para ulama, semakin hari dia semakin jauh dari jalan Allah yang lurus. Awal-awalnya mungkin dia menyelisihi kebenaran karena hawa nafsu. Sehingga ketika dia menyelisihinya, hatinya masih mengingkari dirinya. Masih risih dia dengan kebatilan yang ia lakukan. Kemudian dengan berjalannya waktu, dia sudah mulai jaman dengan syirik. Setelah sebelumnya di atas tauhid. Dia sudah mulai nyaman dengan bid'ah setelah sebelumnya di atas sunnah. Dia sudah mulai nyaman dengan maksiat setelah sebelumnya di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian dengan berjalan waktu lagi, dia bukan lagi sekedar sudah nyaman dengan syirik, bid'ah dan maksiat, tetapi dia sudah mulai risih dan benci kepada tauhid, kepada sunnah dan kepada bid'ah. Mulai benci kepada tauhid, kepada sunnah dan kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dengan berjalan waktunya lagi, dia bukan lagi sekedar benci kepada amalan tauhid dan sunnah atau ketaatan kepada Allah. Dia sudah mulai memusuhi dan memerangi orang-orang yang menjalankan tauhid dan sunnah Nabi SAW dan membela para pelaku syirik dan bid'ah. Dan ini fakta sepanjang masa. Contohnya di masa tabi'in ada seorang ulama hadis di masa itu yang bernama Imran bin Hittan. Sebelumnya adalah ulama hadis yang terkenal dan tashahhur. Bahkan ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahihnya. Suatu ketika dia ingin menikahi putri pamannya yang cantik jelita tetapi seorang ustadzah Khawarij. Ustadzahnya kaum Khawarij. Khawarij mudahnya untuk dipahami adalah mereka-mereka yang berpendapat bolehnya memberontak dan melengsarkan seorang penguasa demi menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman walaupun dia muslim. Dan di tangan mereka lah Utsman bin Affan terbunuh. Dan di tangan mereka lah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh. Mereka membunuhnya tatkala beliau sedang keluar salat subuh untuk memimpin salat subuh di hari Jumat di Kufah. Sebagai riwayat menyebutkan di tanggal 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Dan pelakunya Abdurrahman bin Muljam, sepakat ulama dia muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia salat 5 waktu, dia ahli salat tahajud, dia hafidh Al-Quran, dia ahli puasa sunnah, bahkan dikenal dengan puasa Daud. Nah,
Ini namanya kaum Khawarij, saking ekstrimnya mereka beragama sampai-sampai membolehkan hal itu. Nah, ikhwanul kiram rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, diingatkan oleh para ulama Imran bin Hittan ini, jangan kamu nikahi putri pamanmu itu, dia ustadzah yang Khawarij. Khawatirnya nanti justru kamu yang terbawa dengan pemahamannya. Dia mengatakan justru karena dia Khawarij lah aku nikahi dia, biar dia bertobat. Dia lupa dengan hadis Nabi bahwa fitnah yang paling besar untuk kaum laki-laki adalah wanita. Ini jenggot bisa rontok karena tulang rusuk yang paling bengkok yang satu ini, ya kan? Hah? Orang yang sedang tegak bisa pitam, jatuh, stroke gara-gara satu makhluk yang lemah ini. Dia lupa dengan hadis Nabi ini, dia pun menikahinya. Benar apa yang dikhawatirkan oleh para ulama. Dia pun mulai terkena paham Khawarij. Maka yang sebelumnya dia murka dan mencela pembunuhnya Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdurrahman bin Muljam, justru setelah itu dia memujinya dan bahkan dia menyusun bait-bait syair di dalamnya dia memuji Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya yang telah memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebelumnya. Dan semakin hari semakin jauh, semakin juga hari ini